Berawal dari melihat banyak sekali komentar netizen terkait kekecewaan mereka setelah menyaksikan series Abigail, aku langsung penasaran dan langsung aja dong nonton. Dan ternyata setelah nonton tuh kayak yang, aduh, series yang satu ini bikin aku yang kayak, aduh. Hai guys, welcome to my channel. Balik lagi bersama aku, Nia Utami. Di video hari ini, aku mau review salah satu series Indonesia yang diangkat dari cerita Wattpad terkenal yang berjudul Abigail. Nah, Wattpad ini merupakan salah satu Wattpad yang juga banyak peminatnya karena pembacanya udah mencapai 20 juta lebih orang. Ya, saking banyak fansnya itu, dan mereka sangat excited ya ketika ada berita yang menyatakan bahwa Wattpad ini akan dibuat series begitu. Tapi kenyataannya adalah ya banyak sekali yang merasa bahwa jalan cerita di seriesnya itu di luar ekspektasi banget, karena cerita yang dibawakan dalam Wattpad itu benar-benar menguras emosi, tapi ketika dibawakan menjadi sebuah series ya mendapatkan respon yang kurang mengenakan. Series Abigail ini diproduksi oleh Tarmizi Apka. Ini merupakan salah satu sutradara yang aku terbilang baru denger ya. Kemudian di sini juga diproduksi oleh PH7 Rumah Produksi. Series ini dibintangi oleh Dea Anissa, ada Rashi Al Rizky, ada Adam Kaze, dan lain-lainnya. Nah, Wattpad ini merupakan hasil karya tulisan dari Chelsea Kirana. Udah pasti ya kalian juga tahu tentang Wattpadnya. Aku sendiri juga memang baca gitu kan, dan memang seasik itu gitu, ketika baca bener-bener nguras emosi dan bikin sedih banget. Untuk sinopsisnya sendiri, secara keseluruhan, series yang satu ini menceritakan tentang hubungan Abi dan Gea yang sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun gitu. Tapi tetap aja ya, Gea itu meskipun sebagai pacarnya si Abi, dia itu tetap dinomor duakan. Kenapa bisa dibilang dinomor duakan? Karena Abi ini selalu mendahulukan sahabatnya yang bernama Vanya, dan juga mereka itu hubungannya tetanggaan gitu ya, sangat dekat. Mereka itu udah sahabatan dari kecil. Jadi hubungannya tuh tergolong agak-agak menyakitkan ya, ketika kamu tuh punya pacar tapi kamu tuh selalu jadi yang nomor 2, karena si Abi ini selalu mendahulukan Vanya lebih dari siapapun. Jadi ketika lagi sama si Gea nih ya, meskipun kayak ya itu pacarnya dan dia sayang banget, kalau ada apa-apa dari si Vanya itu, nelpon atau minta bantuan apapun, Abi akan langsung gitu menemui si Vanya. Jadi kayak si pacarnya tuh nggak dipeduliin duluan gitu, pastinya dia mendahulukan si Vanya terlebih dahulu, si sahabatnya itu sendiri. Sakit banget gak sih kalau menjalani hubungan kayak gini, meskipun udah pacaran tapi malah pacar kamu mendahulukan sahabatnya sendiri, cewek lagi gitu kan. Nah, sekarang aku lanjut untuk review aku pribadi. Menurut aku untuk ceritanya ini bener-bener menarik ya, karena ketika aku baca Wattpadnya sendiri itu dapat banget emosinya ketika kita itu menggambarkan, ya namanya juga baca Wattpad kan, kalian tuh kan menghayal gitu kan, sedemikian rupa, dan ekspektasi kita tuh tinggi banget terhadap pemain cowoknya si Abi ini gitu kan. Tapi malah yang kayak dikasih, aduh, pemainnya yang cowok tuh, I'm sorry to say, itu nggak bisa menggambarkan Abi banget gitu. Kayak aku juga nggak kenal dia itu siapa kayak gitu kan, tapi tuh kayak yang dia mencoba untuk menjadi seorang Abi, tapi nggak dapat banget feel-nya di sini. Kemudian juga dari segi cerita, aku sebenarnya suka banget dengan jalan cerita seperti ini. Jarang-jarang loh kita bisa menemukan cerita di mana seorang pacar tuh lebih mendahulukan sahabatnya daripada pacarnya sendiri gitu kan. Terus juga di sini kita juga menemukan betapa hardship-nya seorang Dea Anissa gitu kan, seorang Gea, dimana dia harus menjalani kehidupan ketika dia itu disalahkan atas kematian saudaranya sendiri. Jadi kayak dalam rumah tuh nggak ada yang sayang sama dia tuh kayaknya gitu. Ketika orang tuanya juga nyalahin dia atas kematian adiknya, ketika mamanya, papanya, terus kakaknya sangat benci gitu loh. Jadi tuh kayak dia itu udah menggambarkan sosok seorang anak yang memang hidupnya tuh sedih banget gitu. Dan dia itu hanya memiliki seorang Abi. Ya, Abi itu adalah pacarnya itu kan. Dia kayak udah mengalami kesulitan banyak di dalam rumah. Kemudian dia juga berharapnya tuh bisa menjadi tempat pulang gitu kan si pacarnya ini. Tapi kayak cowoknya juga awalnya memang dia tuh sayang banget gitu kan sama pacarnya. Tapi karena kehadiran sahabatnya itu sendiri, ya hubungan mereka tuh pun jadi yang kayak, aduh, ribet banget gitu kan. Tapi tuh kayak di dalam seriesnya tuh aku nggak dapat struggle-nya mereka gitu. Padahal tuh jalan ceritanya tuh bagus banget. Aku tuh gemes, tau gak sih? Padahal kalau mereka bikin series yang memang bener-bener usahanya ataupun effortnya tuh bagus banget, ini bakal jadi cerita yang keren loh guys. Aku yakin. Nah, kemudian dari segi pemeran ya, sebenarnya ada poin plus juga sih. Aku di sini lebih ke senengnya lihat perannya Dea Anissa gitu kan. Dia membawakan peran Gea tuh lumayan lah ya menurut aku, karena juga kita udah tahu kualitas dari acting Dea Anissa ini yang dulu kecilnya kita kenal dengan Dea Imut. Dia ini memang membawakan sosok seorang Gea tuh memang udah
dapet banget gitu bagi aku gitu kan. Kemudian tapi yang di sini ya jadi trouble-nya ya memang orang-orang itu kan ketika baca Wattpad ini, seseorang yang memang bikin kita itu berimajinasi dengan baik itu kan adalah seorang Abi. Di sini Abinya digambarkan dengan gondrong. Gimana sih gitu? Emangnya ya kalau kamu mau masukin ke logika aja nih, emangnya ada anak SMA yang kayak boleh gondrongnya tuh sampai segitu gitu panjangnya? Ya emang kalau mungkin sekolah internasional atau apa, tapi tuh kayak logically emangnya iya kita boleh manjangin rambut sampai segitunya. Jadi tuh kayak ekspektasi para pembaca Wattpad itu kayak yang aduh kenapa sih Abinya harus gondrong, kenapa sih gitu. Aku nemukan banyak komentar itu kayak aku sendiri juga nggak terima gitu, kenapa sih Abinya harus gondrong. Kayak bayangan kita Abi itu adalah anak geng motor yang keren, kayak model Dilan ya kayaknya. Selain itu menurut aku pembawaan emosi dari karakter-karakternya tuh kurang dapet banget. Padahal tuh ya ketika kalian baca Wattpad kalian aja bisa nangis kan, bisa nangis hanya dengan berhayal. Tapi ketika ini divisualisasikan, ya ampun, ini kemana unsur romantisnya, kemana unsur emosinya, kemana ininya gitu. Kayak kita juga kesel kan, kayak si Abi tuh sering banget nih bilang maaf atas kesalahan dia, tapi tuh kayak nggak sadar gitu loh ketika ceweknya itu udah ngerasa capek banget. Tapi kan kayak si Gea tuh udah nggak punya pilihan lain lagi, bagi Gea tuh Abi adalah segalanya gitu. Ketika dia pengen, ya seharusnya sih kita keluar ya dari hubungan yang nggak nyaman seperti ini, tapi kayak Gea itu tetap dengan tipikal sabarnya dia tetap mempertahankan Abi, dan sampai ya kita tahu endingnya seperti apa gitu kan. Kemudian tambahan lagi untuk sinematografinya, kayaknya aku kurang enjoy banget dengan pemilihan warna dari mereka ya. Kadang ya ada yang gelap, kadang yang ya pokoknya nggak masuk banget deh. Kayak aku tuh kurang terhibur dengan visualisasi yang mereka kasihkan gitu. Kayak aku berharapnya bener-bener sesuai dengan mungkin hayalan aku, tapi kita balik lagi ya, kita nggak bisa berekspektasi setinggi mungkin atas apa yang kita baca, atas apa yang kita hayalkan gitu kan. Tetap aja kayak mereka udah berusaha semaksimal mungkin untuk menggambarkan bagaimana sih tentang hubungan Abi Gea ini, meskipun kurang dapat feel-nya gitu kan. Tapi kita tetap harus hargai karya mereka semua. Dan menurut aku kalau Abi Gea ini dibuat series yang lebih apa ya, dengan effort yang sangat banyak gitu, ini bakal laku banget. Karena aku juga jarang nih lihat orang-orang nge-review ataupun ngebahas tentang series ini, padahal jalan ceritanya sih bagus gitu. Tapi balik lagi karena pemainnya yang kurang dapat feel-nya, kemudian juga karena ya mereka menggambarkan visualisasinya tuh kurang dapat juga feel-nya, ya mungkin kurang banyak peminatnya ya tentang series Abi dan Gea. Tapi menurut aku ini patut juga diapresiasi kok karyanya. Kalau memang kalian penasaran dengan gimana sih ketika Wattpad ini dibuat jadi film ataupun series gitu kan, kalian bisa coba nonton ini di Genflix. Dan ini hanya berbayar, aku sampai bela-belain langganan gitu kan. Itu bisa bayar pakai Shopee ataupun Dana ataupun pakai pulsa. Ini cuman sekitar 5 ribuan per hari aja gitu. Kemudian juga ini kalau aku kasih rating ya, ini bisa sekitar 5/10. Sorry banget nih ya, karena aku nonton sesuai dengan apa yang aku lihat dan memang bagaimana penilaian aku pribadi. Tapi buat kalian yang mau penasaran, kalian juga bisa cobain nonton series yang berjudul Abi Gea. Well guys, I think that's all ya for my review today. Kayaknya itu dulu ya untuk review aku hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian jika kalian sudah menonton ataupun punya pendapat pribadi tentang series yang berjudul Abi Gea di bawah ini. Sekian dulu untuk video aku hari ini. Sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. See you!